Perkenalkan, nama saya Yuan dari Psikologi UNY. Eh, saya ingin wawancara terkait motivasi kerja dan stres kerja pada siswa yang memiliki usaha atau sedang bekerja sambilan. Eh, Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa wawancara saya ini bersifat sukarela, ya. Kemudian hanya untuk keperluan tugas saja dan tidak akan saya sebarluaskan tanpa izin, begitu. Sebelumnya uh, boleh saya rekam kakaknya? Iya, boleh tapi nggak jangan liatin kak ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti yang sedikit lihat akan saya beri sensorship. Oke. Oke. Uh, Kalau boleh cerita, adiknya ini mungkin boleh diceritain namanya, atau adiknya namanya siapa gitu? Saya namanya Arum. Uh, Sekarang lagi sekolah di mana? Di SMK 2 Jogja. Di kelas berapa jurusan? SMK berarti ada jurusannya ya kan? Iya, jurusan DKV kelas 10 sekarang. Wah, masih baru ya. Iya, masih baru. Semangat sih. Masih anak baru sekolah, sedang menempuh masa indahnya remaja SMA, SMK tapi ini. Oke. Boleh diceritain sedikit mungkin tentang usaha yang adik lakuin, yang adik miliki saat ini? Iya. Ya memang kali ini kan saya sedang jalan usaha buat custom gantungan kunci dari clay. Itu udah apa ya, pertamanya saya uh, usaha itu tuh dari kelas 9 ya, semester 2 lah sampai sekarang. Oh, berarti adik bikin usaha custom gantungan kunci dari clay. Oh, kalau mulai dari kelas 9 berarti udah hampir 1 tahun ya? Iya, udah hampir 1 tahun. Oh, dari clay gantungan. Kalau boleh cerita sedikit, awal mulanya milih usaha gantungan kunci gitu, apalagi dari clay kan berarti harus buat manual mungkin ya? Iya. Itu awalnya tuh karena kan awalnya dari kak saya kan selagi kuliah dan sekalian buat apa, jualan juga Iya. jadinya ya udah kan saya diajak gitu sama kak saya buat bareng. Ya jadi ya sampai sekarang walaupun ya kak saya sudah gak bantu lagi Iya. jadi ya saya yang lanjutin usahanya. Berarti karena awalnya mungkin diajak kakaknya yang ada keperluan tentang gantungan kunci gitu, terus ngajak adiknya ya. Tapi karena mungkin kakaknya lagi belum lanjut lagi, jadi kayak diambil alih adiknya sekarang yang kayak kerja mandiri menjalankan usaha ini ya. Iya, jadi mandiri. Jadi mandiri. Wih, keren banget. Kalau boleh apa cerita-cerita mungkin, apa gimana sih, apa kayak cara adik mungkin nyebarin hasil karyanya atau cara jualannya gimana sih, kalau boleh tahu ceritain mungkin? Kalau saya sih itu apa, dari apa, SW chat, WA ya. Oh, status WA. Iya, status WA. Terus apa, merosin ke teman-teman beda kelas yang satu ekskul gitu. Terus pada tertarik, pesan kayak PO gitu ya? Iya. Berarti kalau pesan kayak gitu mereka udah kayak request atau adanya nawarin udah yang jadi kayak gitu? Dua sih. Yang satunya yang udah jadi, satunya kalau mau custom bisa. Kalau mau minta custom itu ada kayak caranya atau cuma liatin
cuman atau referensi gitu. lihat kasihin referensi aja, sama nanti habis ngasih referensi itu ada mau ditambahin apa kayak gitu. Sama kan kalau misalnya referensinya kayak ada yang apa ya, jadi kayak ada yang kecil banget atau tipis banget itu ya hanya nanti saya minta apa, ini bisa diganti nggak referensinya atau bagian ini mau diubah apa gitu, karena takutnya malah playnya yang rusak, gampang patah gitu. Buat apa ya, anggapnya menjaga kualitas claynya ya, Iya. minta diganti. Tapi untuk pembelinya sendiri nggak masalah buat diminta kayak gitu juga atau nggak masalah, karena juga ya anggapannya murah lah ya, murah sama berkualitas gitu. Jadi teman-teman juga apa pembelinya nggak masalah kalau diminta buat mungkin referensi yang lain biar apa gantungnya lebih awet dengan harga yang agak miring karena hitungannya ya masih kerja sendiri, belum usaha besar yang luas banget gitu ya. Berarti juga jualannya masih kayak nawarin ke teman-teman terdekat gitu. Terus kok cerita lebih lanjut, mungkin pengalaman selama usaha ini mungkin ada susah senangnya bisa diceritain. Kalau pas pas rasanya itu ya apa ordernya banyak gitu. Ya yang susahnya itu kalau misalnya pas lagi sakit atau tugasnya lagi numpuk, nah itu susah banget buat mertahanin apa kualitas gantinya. Gitu aja. Jadi kayak kualitas ganti itu juga emang bisa dipengaruhi juga sama apa ya, kondisi adiknya waktu mungkin lagi banyak tugas, lagi banyak acara juga itu bisa berubah. Alasan utama apa sih yang memotivasi adik buat melanjutin usaha ini? Kalau tadi kan dengan ceritanya kakaknya lagi sibuk jadi belum bisa lanjut, tapi adiknya bertahan buat menjalanin usaha ini, usaha kerajinan tangan dari kandungan kucing yang dari clay itu ya. Itu ya karena butuh uang sih Mbak, kan dengan kondisi keluarga juga butuh uang gitu. Ini ya lanjutin. Yang awalnya cuma kayak bantuin kakaknya mungkin, tapi terus lihat kondisi keluarga juga jadi ada ingin membantu keuangan gitu ya. Iya. Terus selama mungkin mengerjakan bisnis ini itu ada paling momen membahagiaan gitu, mungkin hal yang paling membahagiaan dari usaha kerjanya adik? Yang paling bahagia sih ya pas klien senang hasilnya, pas beri senang banget gitu, apa gantinya bagus dan lain itu senang sesuai ekspektasi itu, wah senang banget gitu. Berarti adiknya juga kalau lihat pembelinya senang dengan hasil kliennya tuh adik juga merasa senang gitu ya. Oh pasti itu, kayak bangga sudah berhasil membuat yang bisa menyenangkan orang juga. Terus mungkin tadi kan sempat bilang kalau apa beban kerjanya apa hasil kliennya itu juga dipengaruhi dengan lingkungannya dia sendiri, kayak lagi banyak tugas. Nah kalau lagi banyak tugas gitu kayak berarti kayak performa dia sendiri juga turun untuk pembuatan kliennya. Iya, soalnya kan juga harus membagi waktu atau apa untuk mengerjakan tugas, belum belajar. Ya kan juga harus memperhatikan sekolah juga ya. Untuk cara adik bisa membagi waktu itu boleh diceritain sedikit? Kalau untuk membagi waktu itu saya ada dua. Yang pertama tuh apa, fokus belajar pas yang dari pagi sampai sore itu paling jam 5. Nah setelahnya sekitar jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 buat mengerjakan play. Atau
baliknya itu apa pas sekolah gitu disambi lanjutan gantungan kunci. Cuma ya kadang itu apa kan kadang guru ada yang nggak suka kalau di jam pelajarannya ada yang apa mengerjakan hal lain gitu. Kendalanya di situ. Tapi berarti kadang di sekolah juga masih nyambi bikin gitu juga ya? Iya. Ini menarik, semangat untuk mengerjakan bisnisnya. Selain itu juga mungkin kalau lagi banyak tugas sekolah mungkin itu cara adik biar bisa menjalankan bisnisnya, apakah berhenti sejenak atau ada pengumuman atau bagaimana kalau lagi banyak, mungkin lagi kayak minggu ujian atau ya pagi padat gitu kegiatan sekolahnya gitu? Kalau biasanya sih paling libur sekitar 1-3 hari itu fokus buat nyelesain tugas atau belajar. Nah kalau misalnya ujian gitu nanti biasanya saya kasih info ke teman-teman gitu kalau misalnya libur, jadi paling baru bisa order atau ngasih orderannya setelah ujian gitu. Berarti udah ada kayak pengumuman gitu ya? Iya. Terus itu lanjut kalau selama ngerjain usaha bikin gantungan kunci gitu, ada enggak sih momen yang bikin mungkin rasanya ngerjain ini tuh berat sekali atau ada tantangannya gitu yang adik rasain mungkin? Ya yang berat tuh ya karena melihat kondisi keluarga ya sama rasanya kayak kerja sendiri gitu, nggak dibantu ya. Mungkin juga ya biasa kalau lagi sakit gitu mikirnya aneh-aneh nah gitu aja. Tapi sejauh ini masih bertahan ya usahanya ya juga? Iya. Ya. Kalau sedang lagi kayak ordernya mungkin numpuk gitu, yang adik rasain apa sih kalau lagi banyak pesanan gitu? Kalau lagi banyak pesanan saya kayak gimana ya, jadi nggak enak aja gitu, soalnya kan karena banyak gitu kan, banyak klien yang nunggu hasilnya gitu kan, jadi sering kepikiran aduh yang ini belum, klien yang ini belum, gantungan kunci ini belum, kayak gitu. Dengan perasaan yang adik rasain tadi itu ada kayak memengaruhi hasil akhirnya juga atau? Kalau saya sih enggak juga ya, karena ya kan harus konsisten gitu kan. Jadi sih enggak terlalu. Masih tetap kerjain aja gitu. Iya, kerjain aja. Ya, semangat untuk merintis usahanya tuh udah kuat banget ya Dek ya. Mungkin itu aja yang mau kakak pertanyain untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Dek udah mau diwawancara. Iya. Untuk nantinya rekaman ini tidak akan saya sebarluaskan tanpa izin. Selain itu juga akan hanya sebatas untuk tugas saja.